Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa tuh ya? Kayak di Mekah gitu. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada hari Jumat penuh keberkahan ini di puasa yang ke-15 sudah separuh perjalanan waktu Ramadan kita berlalu. Kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, iman dan takwa. Juga tidak lupa selawat bin salam dihadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, hari ini kita melakukan live streaming di FB dan YouTube tentang sebuah perjalanan perjuangan untuk mencapai cita-cita. Di depan saya masih bersama Ustadz Gohan Matondang, Ketua Yayasan Pembinaan Mualaf Riau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Sehat ya? Ini sengaja diundang tapi nggak ada kopinya ya? Iya, karena kita puasa ya. Aduh. Kalau kita diundang malam ganggu pula nanti tadarusnya kan, seperti itu. Ada di sebelah kita yang berbaju biru ini ada Lady Asia. Dari mana deh? Dari BASKS Basnas. Dari Basnas. Beliau ini menerima beasiswa dari Basnas. Alhamdulillah. Di sebelah saya ini yang pakai baju warna coklat ini. Coklat. Ini Rosiana ya? Apa sih mikrofonnya? Ya. Kenalkan lah dirinya. Siapa namanya? Rosiana. Ini nih. Ya, Rosiana. Beliau anak dari seorang mualaf yang kini mondok di Pondok Tahfiz di Langgam. Si Rosiana gini ya. Nama saya. Ustaz Johan. Iya. Gimana nih puasa yang ke-15? Alhamdulillah, separuh jalan, sedikit amalan. Sedikit amalan. Sementara dosa banyak. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya ingin bercerita tentang menggapai cita-cita ini. Pertama, pertanyaannya akan saya sampaikan kepada adik kita Lady Asia ini. Yang saya ketahui, Lady Asia ini beliau infonya bercita-cita ingin menjadi peneliti, Ustaz Doan. Peneliti, dan beliau mendapat beasiswa dari Basnas Kabupaten Pelalawan. Dari 157 peserta, dan beliau adalah salah satunya. Masya Allah. Ini luar biasa juga nih saya tengok ini. Dan dari info yang kami gali, ternyata beliau pernah mendapatkan juara 3 lomba karya inovasi ya? Ya Ustaz. Inovasi di tingkat apa? Provinsi atau kabupaten? Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan. Juga juara karya tulis tingkat Provinsi Riau ya? Tahun berapa itu? Tahun 2018. Tahun 2018. Berapa juara? Juara 2. Juara 2. Alhamdulillah, berarti luar biasa. Nah, di Asia ini salah satu anak yang beruntung, karena dari 157 yang ikut seleksi, beliau yang mendapatkan beasiswa ditabung full oleh Basnas Kabupaten Pelalawan. Boleh diceritakan sedikit dari mulai sekolah SMA-nya sampai mendapat beasiswa dan sampai sekarang kuliah, ada semester berapa? Semester 2. Oh, semester 2. Boleh ceritakan sedikit ya? Boleh Ustaz. Ya. Jadi awalnya saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Saat itu saya dibeasiswain oleh UPZ Imra. Oh, jadi dulu binaan UPZ Imra juga ya? Alhamdulillah Ustaz. Setelah itu saya ingin bisa berkuliah. Nah, jadi karena kerbatasan ekonomi keluarga, saya tentu harus mencari dana lain, salah satunya melalui beasiswa.
saya mengikuti segala beasiswa yang saya ketahui, yang saya dapat dari informasi, saya coba ikutin. Termasuk beasiswa SKS Basnas ini, saya mendapatkan info dari saudara saya, dari UPZ Imra. Lalu saya ikuti semua tes-tesnya, saya daftar, dan saya ikut wawancara juga. Alhamdulillah akhirnya saya bisa sampai di sini, bisa dikuliahi oleh Basnas, dipercayakan, diamanahkan untuk kuliah di Universitas Riau. Universitas Riau. Sekarang bisa ditambah pulangnya kan? Jurusan apa? Agak kurang. Atau karena belum serapat lagi mungkin ya. Selama mendapat beasiswa, kalau boleh tahu orang tua kegiatan hariannya apa aja? Orang tua Lady Iya. kerja sebagai petani sayur dan Petani sayur. pisang, ya, Bisa menanam. menanam pisang ya. Ibu, Ibu kerja di rumah sakit, ibu kerja di rumah sakit. bantu-bantu. Berapa berkeluarga si Lady? 8 bersaudara, Lady Apa? anak kelima. Iya, 8. Biasa juga. Kalah tuh Ustaz, kalian tuh berempat. Hah? Dia 8 udah. Berarti Enggak, kita 4 yang nampak ya. yang 4. Yang nggak nampak masih ada. Nah, jadi selama gimana tanggapan orang tua waktu kuliah, waktu sekolah kan dengan keterbatasan. Kalau sekarang kan ada beasiswa, kalau sebelumnya balik dari sekolah kegiatannya apa? Dan kemarin saya dapat info juga dari kakak pembinanya, dari Putri, bahwa rumahnya tenggelam banjir ya. Iya, waktu Ya, itu karena banjir ya. Habis. Sayur-sayur bapaknya juga yang ditanam habis. Nah, ini gimana untuk ke depan ini, apalagi lebaran makin dekat dan lain-lain. iya Ustaz, benar. Jadi karena kondisi sekarang ini kan musim hujan, jadi tanaman-tanaman Bapak Lady pada mati gitu. Jadi yang harus dilakukan ya dari Lady seperti ikut kegiatan, kan ada ini kegiatan-kegiatan Basnas, saya diikut. Terus dari abang juga kerja. Dari situlah untuk menutupin kebutuhan sehari-hari. Berarti merangkap menjadi relawan juga ya. Ya, relawan. Jadi kalau yang pengen bayar zakat, ini wajahnya ini panggil, siap jemput ke rumah ya. Siap. Siap jemput ke Kalau nggak rumah. ke counter Basnas. Ke kantor Basnas. Nah, bisa dipindahkan ke Derosi sedikit. Ayo langsung ke Si Rosi, tadi kan kakak Lady Asia. Si Rosi ini malu-malu biasanya. Hah? Malu-malu. Iyalah, kalau perempuan nggak malu ya mana perempuan namanya, Iya. ya kan? Jadi Perempuan itu harus si malu-malu. Rosi namanya Rosiana. Dulu sekolah di mana? Sebelum di pondok? Bisa didekatkan mikrofonnya? Iya, didekatkan aja. Sini kakak pegang. Agak pegang. Ya, apa dia? Di SMK 1 Pangkalan Kerinci. SMK 1 Pangkalan Kerinci. Berarti ini guru dulu nih? Iya. Oh, sebelum pindah ke pondok tahfiz. Sekarang masih gurunya. Masih guru juga ya? Ke depan nggak tahu. Jurusan apa dulu? Jurusan PKJ. TKJ. Terus ini saya dapat info dari Tahu nggak TKJ itu apa sih? apa TKJ itu? Teknik komputer jaringan. Oh, teknik komputer jaringan ya? Masih ingat lagi ilmu yang dikasih ustaz-ustaznya dulu di sekolah? Oh, Ana nggak ngajar lagi. Nggak ngajar ya? Enggak. Jadi si Rosi, saya mendapat info bahwa Rosi ini adalah keluarganya juga mualaf ya? Ayah mualaf, Iya, Ustaz. abang juga mualaf. Iya. Berapa berkeluarga? Saudara? 3. 3. Berarti Rosi yang terakhir. Rosi yang terakhir. Ya. Sekarang tinggal sama dengan siapa? Sama Bu Nur. Oh, Bu Nur mualaf juga. Iya. Iya. Ayah? Dia tinggal sama Ibu Rosi sendiri udah nggak ada. sudah meninggal ya? Iya. Sudah meninggal. Gimana semenjak hijrah dari Ini yang wawancara pun kayaknya ragu juga ini. Grogi juga wawancara ini. hijrah dari SMK, ini sekolah yang terkenal favorit di Kabupaten Talawan dengan 21 jurusan ya Ustaz ya. Tiba-tiba pindah ke sekolah khusus, sekolah agama yang pondok ya. Pondok tahulah tidurnya sekian, semuanya diatur.
bangun paginya, bangun subuhnya gimana? Dengan hijrahnya dari awal kita dari SMK ke Pondok Tahfiz ini. Ya, alhamdulillah hijrah sekarang udah membuat jadi lebih tenang. Lebih tenang ya. Iya. Apa yang membuat lebih tenang? Ya karena pakaiannya juga udah berubah kan. Pakaiannya syar'i nggak kayak di SMK yang dulu. Oh dulu nggak pakai nikah? Enggak. Nggak sih pakai gini? Alhamdulillah enggak. Nah, ya, alhamdulillah. Jadi kalau dari orang tuanya gimana melihat si pakai tutup gini? Ya untuk bapak sekarang ini udah mulai menerima. Cuman waktu pertama-tama itu belum menerima. Oh dulu dia nggak menerima. Iya. Berapa lama? Lama juga sih, cuma nggak tahu kalau udah berapa lama. Baru-baru ini juga diterima. Baru-baru ini juga ya. Orang tua tinggal sih Di kilometer 55. kilometer 55. Saya dapat info lo sini mau jadi guru ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Berarti sekarang kelas berapa? Naik kelas 3. Naik kelas 3. Berarti 1 tahun lagi ya. Biasa. Bismillah, mudah-mudahan doa di bulan Ramadan ini diijabah nih. Amin. Bisa menjadi guru. Ini guru apa nih? Guru ngaji. Oh guru ngaji. Guru ngaji, anak kira guru di rumah anak gitu. Di rumah siapa? Jadi inilah seputar perjalanan para mencari ilmu. Ada yang backgroundnya mualaf, ada yang backgroundnya dari apa ya, orang biasa-biasa saja. Pada intinya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini asal ada sebuah kemauannya gitu deh ya. Ya benar. Ini mohon ditanggapan Ustadz Johan Matondang menanggapi permasalahan hari ini berdua. Dan tentu si Rosi ini kan infonya tadi mau jadi guru nih. Kira-kira ada nggak sekolah yang karena dia backgroundnya seorang mualaf, kira-kira nanti ke depan tamat dikuliahkannya di mana, yang kira-kira ada universitas mana yang sudah ada di MUU kan dari yayasan. Bisa pegang mikrofonnya sahabat? Bisa ya? Ya. Bisa. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita ambil di segmen apa namanya ini? Mengejar cita-cita ya. Baik, mungkin saya pertama bicara bahwa perintah yang sampai kepada kita itu adalah perintah untuk menuntut ilmu, ya. Tidak ada perintah untuk mengejar cita-cita, nggak ada. Yang ada perintah untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajat orang-orang yang beriman, kemudian Allah angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kemuliaan seseorang bukan karena cita-citanya, bukan. Kemuliaan seseorang bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya. Tapi seseorang itu mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu. Atau karena dia memiliki ilmu, itulah yang menjadikan dia menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang belajar, si apa tadi? Lady, si Rosi yang saat ini mewakafkan dirinya untuk menuntut ilmu, maka inilah jalan-jalan kemuliaan itu. Ya, karena kita sudah mengikuti perintah Allah, perintah Nabi Muhammad. Karena menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk semua orang Islam. Maka saya sampaikan kepada semuanya yang dengarkan live ini bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kita nggak diperintahkan untuk mengejar cita-cita. Kenapa? Karena sebenarnya cita-cita kita itu sudah Allah siapkan untuk kita. Jatah kita itu sudah ada. Jatah si Rosi sudah ada. Jatah si Lady sudah ada. Jatah saya sudah ada. Tapi kita nggak tahu ini apa cita-cita kita ini. Apa ini jatah saya nggak tahu. Ya, yang kita tahu kita hanya diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ya, saya juga dulu merasakan ini. Saya masuk Islam itu tahun 2005. Ya, ini cerita sedikit ya.
Saya waktu masuk Islam itu saya kuliah jurusan teknik. Oh, teknik ya Ustaz ya? Kira-kira mau calon insinyur kan? Nah, jadi cita-cita saya waktu itu untuk menjadi insinyur, ya, sarjana teknik. Nah, tapi di tengah jalan Allah berikan saya hidayah Islam, saya masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya saya terputus dari keluarga, nggak ada lagi biaya. Saya putuskan untuk menuntut ilmu, masuk pesantren. Di pesantren saya nggak tahu apa-apa mau jadi apa, saya nggak tahu. Saya dicemooh sama keluarga, kamu mau jadi apa, dikuliahkan baik-baik kau tinggalkan, ya, kau sia-siakan. Sekarang kau masuk pesantren, kau mau jadi ustadz, ya. Itu dulu yang datang serangan ke saya, yang menjatuhkan mental saya. Karena masuk pesantren itu saya nggak ada lagi target ijazah, saya sudah tamat SMA, ya. Masuk pesantren apa lagi, ijazah apa lagi yang mau dikejar, ya. Jadi saya masuk pesantren di Jawa itu tanpa ijazah. Berarti turun kelas ya Ustaz ya? Iya, turun kelas dari nol, nggak ada target. Pokoknya yang saya tahu, saya diperintahkan untuk menuntut ilmu. Adapun cita-cita saya gantungkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, ternyata setelah saya selesai di pesantren, terbuka jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keberkahan, jalan-jalan rezeki. Cita-cita saya ternyata sudah Allah siapkan sebenarnya. Saya pertama jadi guru, ya, atau saya pernah kerja di sebuah perusahaan sawit milik Malaysia. Saya anak pesantren, ternyata bisa kok kerja di perusahaan Malaysia, ya. Malah punya posisi yang lumayan enak waktu itu, ya. Nah, habis di situ Allah buka lagi jalan saya. Saya ikut tes PNS online, lulus. Coba. Jadi ini yang mau saya sampaikan sama semua anak-anak muda, ya, para remaja-remaja, generasi-generasi Islam, ya. Semangat menuntut ilmu, ya, semangat menuntut. Saya ikuti sejarahnya si Rosi dari SMK, sekarang dia putuskan masuk pesantren. Rosi, kamu jangan mundur, ya. Kamu jangan bingung, aku mau jadi apa. Sekiranya kemarin di SMK sudah jelas ilmunya komputer jaringan misalnya. Habis itu nanti bisa masuk sekolah IT misalnya. Nah, sekarang dengan menghafal Al-Quran, saya mau jadi apa? Justru orang-orang yang belajar agama, dialah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua ilmu, ada banyak ilmu nih. Ada ilmu agama, ada ilmu kesehatan, ada ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu ini, ilmu itu, segala macam ini, ilmu penelitian dan lain-lain. Yang paling tinggi dari semua ilmu adalah ilmu agama. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu agama gak akan sia-sia hidupnya. Disitulah nanti Allah angkat derajatnya menjadi derajat yang mulia. Apalagi belajar Al-Quran, ya kan? Kenapa? Karena disebutkan orang yang belajar Al-Quran adalah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, sebaik-baik muslim adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi si Rosi sekarang sudah masuk kepada bagian orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang terbaik. Nah, ya, jadi Lady juga seperti itu. Lady berjuang saat ini, ya, dari mulai SMP udah nampak prestasinya, SMA kelihatan prestasinya, sekarang beasiswa. Jangan khawatir, jangan malah aduh banyak kali aku terutang sama orang, enggak. Itu sudah menjadi kewajiban kita atau orang-orang yang punya wewenang dari Basnas memberikan hakmu untuk beasiswa. Kamu jalani saja menuntut ilmu. Adapun cita-citamu, Lady, Allah sudah siapkan masa depanmu. Ya, kita nggak tahu. Ya, memang nggak salah kita misalnya si Rosi mau jadi guru, kamu mau jadi peneliti misalnya, nggak salah. Tapi nanti pada finalnya Allah yang tahu kemana kita. Ya, saya dulu nggak mau loh jadi guru, benci kali saya jadi guru. Kenapa? Karena sebenarnya saya gampang marah. Oh iya? Iya, gampang marah. Saya mau cubit muridnya. Saya pernah ngajar di Pekanbaru, baru hari pertama masuk udah ditegur. Ustaz, tadi mukul pakai penggaris ya? Iya, aduh. Orang tua udah komplain. Loh, baru pertama itu ngajar.
aduh berarti saya nggak cocok jadi guru. Tapi waktu buka PNS nggak ada yang sesuai kecuali guru yang ada lowongannya. Jadi Ustaz, kalau boleh bertanya, waktu tadi kontes PNS itu, kan ini agak sedikit ganjil juga nih. Kita kan sekolahnya SD, SMP, SMA kan masih status Kristen. Iya. Nah, terus setelah kuliah tiba-tiba jurusannya agama. Iya. Misaki. Iya. Waktu ikut tes PNS itu gimana itu cerita? Karena kan setiap ijazah dan lain-lainnya itu kan harus dilihat juga semuanya. Apakah ada yang terjadi di BKD itu gimana? Iya, jadi waktu saya memang ikut tes PNS itu saya nawaitunya saja, niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ternyata lulus waktu itu. Nah, waktu lulus saya ada satu kejadian atau pengalaman saya pengumpulan berkas itu, nama saya di KTP kan ada tambahan Muhammad. Sementara nama di ijazah dari SD sampai kuliah itu nama asli, di KTP tambah Muhammad. Jadi waktu itu saya waktu pemberkasan, loh, orang BKD-nya nanya, ini kok nama KTP sama nama ijazah beda ini? Oh iya, saya di KTP ini ada tambah Muhammad karena saya masih Islam. Wah, jadi mualaf Bapak? Iya. Loh, jadi kok guru agama Islam gitu? Jadi saya dulu mereka itu bingung gitu. Ini PNS-nya lulus guru agama Islam, tapi ngakunya mualaf, ya. Loh, Bapak mualaf, tapi kok bisa jadi guru agama Islam? Loh, saya cukup bisa mengajar agama Islam, ya. Bukan karena saya mualafnya, enggak. Saya sudah lama masuk Islam dan sudah belajar Islam. Tapi jangan heran lah, pasti saya bisa mengajar agama. Nah, itu diantara pengalaman saya waktu tes PNS itu. Dan intinya memang saya dulu nggak pernah bermimpi jadi PNS atau jadi apa seperti sekarang ini. Yang saya tahu saya hanya disuruh untuk menuntut ilmu, ya. Jadi Rosi, ya, jangan pikirkan yang lain-lain dulu. Lady, jangan pikirkan yang lain-lain dulu. Pikirkan saja bagaimana saya semangat menuntut ilmu. Saya dulu nggak pernah menerima gaji sampai usia 26 tahun. Bayangin, sampai 26 tahun saya nggak pernah terima gaji. Kadang-kadang ya naik angkot, naik apa, risih di hati ini gitu. Kapan aku bisa membantu orang tuaku ya? Ya, mengasih dari gajiku. Usia itu sebenarnya usia kerja. Pengen dapat uang dari gaji ke aku, tapi itu saya buang jauh-jauh. Giliran hari ini saya ingin menuntut ilmu, ya. Giliran hari ini saya ingin menuntut ilmu. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua ada rezekinya datang dengan kita di bangku menuntut ilmu, ya. Bukan kita yang ngasih rezekinya. Kadang-kadang kan pikiran orang pendek nih. Ada beberapa mualaf yang seperti itu. Ustaz, saya mundur lah. Dia di pesantren nih, mundur. Kenapa kamu mundur? Iya Ustaz, saya nggak sanggup lagi nih membantu orang tua saya kerja. Loh, padahal dengan kita di pesantren, dengan menuntut ilmu, datang loh rezeki orang tua itu dari jalan-jalan mana saja yang tidak kita duga. Datang. Saya nggak pernah bantu orang tua sampai 26 tahun, nggak pernah ngasih uang. Tapi ternyata di kampung itu datang rezekinya. Dengan apa? Dengan sholat kita, dengan doa kita, dengan zikir kita, dengan bacaan Al-Quran kita, datang kok rezekinya. Jadi jangan takut untuk mengejar cita-cita, semangat saja menuntut ilmu. Itu ya? Ya, ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau si Lady Asia kan, beliau ini dapat beasiswa Basnas. Bertanding beliau dari 157 se-Kabupaten Pelalawan ya. Dan beliau salah satu yang beruntung. Berarti masih ada sisa sekitar 140-an lah yang mundur ya dari kompetensi mendapat beasiswa ini. Mundur? Yang intinya kalah lah, iya. beasiswa Basnas. Iya. Nah, ke depan kan insya Allah Rosi juga bisa masuk ke ini. Tetapi kan alternatif terburunya adalah menang atau kalah. Berjuang ini kan ada dua pilihan tuh. Iya. Berhasil atau tidak berhasil. Dan saat tidak berhasil ini, ada nggak poin-poin yang tempat kuliah yang telah disiapkan yayasan untuk adik kita Rosi ini? Karena saya nengok cita-citanya juga tinggi nih kan, seperti itu. Iya, jadi
kalian-kalian yang punya semangat ya. Si Lady sudah berjuang dan sudah masuk di pintu gerbang pertama nih. Bukan berarti sudah sukses ya, bukan, karena sudah bisa kuliah dan tinggal berjuang ke depannya. Adapun si Rosi misalnya, ini lembaga-lembaga sekarang penyedia beasiswa memang membuat aturan ketat ya, bukan karena mempersulit, tidak, tapi itulah amanah supaya tersaring bakat-bakat yang memang serius menuntut ilmu, karena semua biaya-biaya yang masuk itu amanah dari orang yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Jadi Rosi misalnya dari sekarang persiapkan diri ya, kalau memang rezeki kita dengan usaha, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala pasti bisa dapat ya, pasti bisa. Tuh. Jangan takut nanti nggak dapat atau nanti nggak menang, nggak, pasti dapat. Nah kalau seandainya pun nggak lulus ya, mudah-mudahan masih banyak kita siapkan nanti jalan-jalan beasiswa yang bisa Rosi di sana belajar, atau adik-adik mualaf yang lainnya bisa kita tunjukkan jalan-jalan. Tapi memang semuanya rata-rata sekarang ini ya, orang membuka beasiswa itu pasti menyaring bakat-bakat yang mau ya, bukan yang pinter ya, tapi mau juga. Kalau dia pinter tapi dia nggak mau ya sama saja ya, dia mau semangat menuntut ilmu, itu yang penting ya, bukan hanya pinter, bukan. Kalau dia pinter tapi dia nggak mau gimana, percuma juga, sia-sia ya. Keinginan kuat untuk menuntut ilmu ya Rosi. Nanti kita akan lihat perkembangan si Rosi ini ya. Pokoknya Rosi kalau sudah berani hijrah dari SMK sekarang masuk pesantren, ngulang lagi bahkan misalnya ya dari nol ya, terus maju terus ya, jangan menyerah, jangan lihat ke belakang, jangan juga diputus di tengah jalan ya, ini sama saja gitu, berarti nggak totalitas dia ya, harus total gitu. Ya bisa saya lari ke Lady Ustaz. Lady selama mendapat beasiswa Basnas kan tentu ada tuntutan-tuntutan juga ini dari pihak Basnas Kabupaten Pelalawan. Dan intinya tuntutannya tentu tanda kutipnya positif kan. Iya. Nah, apa aja kegiatan yang dilakukan setelah balik dari kuliah dan yang lainnya? Apalagi sekarang nih Pekanbaru PSBB, maka kuliah dihentikan, dan apa kegiatan di rumah selama ini? Benar banget Ustaz. Lady patut bersyukur juga bisa berada di beasiswa Basnas ini, karena berbeda dari beasiswa lain yang Lady ketahui. Karena selain kuliah, Lady mendapatkan bimbingan pembelajaran agama juga. Agama, ya? Karena pondokan kan, jadi ada musyrifah yang membimbing seperti kami sholat berjamaah, makan bersama, terus ada sholat bareng, terus tahajud bareng, puasa bareng. Semua itu sudah dibuat kegiatan sehari-harinya, terjadwal dan selalu dipantau oleh musyrifah. Terus kami juga dinasihatin oleh musyrifah, ada aturan-aturan seperti kami tidak boleh pulang lewat dari jam 6 seperti itu. Terus diajak belajar bareng kayak gitu Ustaz. Jadi kalau selama kan ini lagi libur karena COVID-19, jadi kami belajar di rumah, kuliah online di rumah. Tapi tetap tugas-tugas pondokan yang tadi yang diminta oleh Basnas juga, amanah dari Basnas, tetap kami lakukan walaupun kami melakukannya pribadi secara masing-masing di rumah. Seperti itu. Nah, selama libur ini kan luar biasa juga nih, panjang. Kita belum tahu kapan masuknya ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Jadi sanksi yang diberikan Basnas itu boleh kan kami tahu kira-kira apa kalau melanggar aturan? Misalnya tadi baliknya jam 6. Tiba-tiba baliknya jam 7 malam nih, anak kuliah ini kan masa-masa remajanya tumbuh. Kan dibina, terus sanksi yang diberikan apa? Bisa nggak kami ketahui? Biar kawan-kawan juga tahu gitu, bahwa dapat beasiswa ini ada aturan juga yang harus diikuti. Ya. Alhamdulillah kalau sanksi sampai kayak itu memang ada yang di pikiran kita ya kan. Sanksinya masih berupa peringatan, misalnya
kita terlambat pulang, misalnya ada rapat di kuliah gitu. Pertama, informasikan kepada musyrifah dulu. Jadi musyrifah itu tahu, kan ada juga organisasi. Alhamdulillah dia ikut juga organisasi Rohis, ya Al-Maidan, FKIP kan. Di situ kakak-kakaknya juga selalu ngingatin, selalu mantau kadernya itu selalu ngingatin dia udah jam 6 gitu. Jadi ada yang memantau. Jadi kalau nggak pernah sih Ustadz sampai orang Basnas memberikan peringatan itu enggak. Karena belum ada melanggar aturan ya. Alhamdulillah belum. Nah tapi kalau misalnya nanti targetnya tak tercapai, misalnya kan saya dapat info nih dari Basnas menargetkan 4 tahun harus selesai gitu. Iya Ustaz. Ya, kalau nggak selesai gimana? Diputus kuliah beasiswanya. Oh beasiswanya, berarti ditanggung biaya sendiri ya? Iya. Oh. Jadi sama di sana makan minum biayai semua ya? Lebih enak dari beasiswa yang lain kayaknya ya? Benar Betul banget. sekali. Anda mau nggak beasiswa kayak gitu Ustaz? Mau lah. Mau ya? Tapi Ada. berani ninggalkan istri di rumah ini. Ada situ. Seperti itu, alhamdulillah lah. Patut bersyukur dan terima kasih banyak lah kepada Basnas Kabupaten Pelalawan. Bisa lari ke di Rosiana. Nah, Rosi tadi telah disampaikan Ustaz Johan ya, poin-poinnya bahwa hidup ini juga butuh perjuangan dan pengorbanan. Pengorbanannya sekarang ya pisah sama orang tua, tinggal sama Ibu Nur Khalijah ya. Tetapi bukan berarti memutuskan silaturahim sama orang tua, karena orang tua tetap orang tua ya Ustaznya. Seperti itu. Boleh nggak Ustaz minta, andainya ada orang tua di depan 3 kamera ini, baik itu ayah ataupun almarhum ibu, apa yang Rosi ingin sampaikan? Ya untuk orang tua jaga diri di rumah, tunggu aja masih pulang besok bawa hadiah yang memang ditunggu-tunggu sama orang tua. Gak apa-apa, lanjut silakan. Sudah berapa lama ibu meninggal? Udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Andai kan ada ibu di depan ini, apa Rosi ingin sampaikan? Ayo silakan cerita, nggak apa-apa. Biar juga yang lain tahu bahwa tak gampang loh hidup tanpa ada orang tua. Ya buat mama, walaupun nggak ada, Rosi tetap doakan mama. Semoga mama diterima dan bahagia di alam sana. Ada yang lain lagi? Ya ada. Semoga cita-cita Rosi tercapai dan mudah-mudahan kami mendoakan juga nih sobatnya sukses ke depan dan bisa membahagiakan kedua orang tua, karena ibu tiri juga ibu kita ya Rosi ya, nggak ada bedanya dengan yang lain. Kalau Lady Asia, andainya di depan ini ada orang tua, kedua orang tua dan 7 bersaudaranya, apa yang ingin disampaikan? Ucapan terima kasih tentunya, karena tanpa doa mereka, tanpa dukungan dari mereka, tentu Lady nggak akan bisa sampai sini. Sebesar apapun keinginan Lady untuk kuliah, tapi doa orang tua itulah yang akan lebih dijawab oleh Allah. Karena tujuan Lady untuk kuliah ini juga untuk merubah dan bisa bermanfaat lagi, bisa memperbaiki kehidupan keluarga Lady lagi kayak gitu Ustaz. Jadi ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, kepada abang, kakak, dan adik-adik semua yang telah mendoakan, selalu mendukung Lady. Amin. Anda ini 3 kamera nih kan, 3 kamera ini, kamera Ustaz Johan, kamera saya. Ini ada ayah dan ada ibu. Coba tata baik-baik, apa rasanya perasaan? Perasaannya, karena sebesar apapun yang Lady lakukan sekarang, sama saja seperti belum bisa membahagiakan mereka. Karena orang itu hanya ingin bisa anaknya menuntut ilmu sebaik mungkin, jadi orang yang benar, orang yang soleha, dan terus memperbaiki diri lebih baik lagi. Kayak gitu Ustaz. Ini Ustaz Johan, kata hati dari anak-anak calon generasi penerus bangsa dan agama insya Allah. Iya. Jadi
Jadi ini sebuah ada juga yang saya sampaikan, yang saya tahu beberapa hari ini tentang Lady ya. Jadi ini kawasan rumahnya ini sering tenggelam di Ustaz. Kalau banjir yang kemarin itu, dan saya juga sampai ke sana, airnya hampir sepinggang. Dan orang tuanya juga luar biasa, nggak mau nggak mau memisahkan orang lain. Saya tengok cuma tinggal di pondok di belakang itu. Nah, ini luar biasa. Semoga satu hari nanti bisa merubah dari berbagai sisi lah, Pak Rosi juga lagi ya. Minta penutup dari Ustaz Johan. Iya, jadi luar biasa ya perjuangan kedua adik-adik ini. Jadi inilah sebenarnya ladang pahala kita ya, siap pendengar, Bapak Ibu kaum muslimin. Inilah ladang pahala kita untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang berada di jalan menuntut ilmu. Ya, kitalah yang harusnya peduli. Jangan sampai sedekah kita itu salah sasaran. Ya, kita ingin bersedekah tapi sedekahnya malah salah sasaran misalnya. Nah, kami sampaikan di sinilah kesempatan ya untuk kita bisa bersedekah, meringankan biaya mereka untuk bisa menuntut ilmu. Titipkan sedekahnya melalui Basnas, ada program pendidikan ya untuk para mu'alaf. Nah, dan apalagi orang tua mereka ini memang ya tidak ada kata menyerah ya, tidak ada kata menyerah, bahkan berjuang, tidak menunjukkan kesusahannya, tidak menunjukkan bahwasanya dia itu memang butuh ditolong. Tapi ini yang kami lihat di lapangan. Jadi kami mengajak kaum muslimin ya, yang diberikan kemudahan hartanya, yuk kita bersedekah, membantu mereka ini, membantu orang tuanya. Apalagi ini juga berada pada bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Insya Allah semua amal kebajikan kita, khususnya sedekah, akan Allah balaskan dengan balasan yang berlipat kali ganda. Ini mungkin penutup dari saya ya, kepada adik-adik yang dua ini, tetap semangat ya. Oh, masih ada satu session Ustaz. Ya. Karena ilmu yang sesungguhnya tak akan pernah habis adalah yang Ustaz bilang tadi, maka kita ada hadiah untuk mereka berdua ini. Oh ya. Dari panitia menyiapkan dua buah Al-Quran ini untuk diserahkan kepada Lady dan Gosiana. Masya Allah. Ini hijau. Ini. Hijau ini apa nih? Hijau ini dari Mu'alaf Center Basnas. Iya. Nah, ini itu Gosiana. Semoga bermanfaat. Dan ini yang terus Tuhan sampaikan. Di Al-Quran itu seluruh ilmu, ada ilmu kesehatan dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah hampir 1 jam berlalu Ustaz ya. Terima kasih waktunya Ustaz Johan Matota. Jangan suka-suka kalau kita panggil di sini lagi. Iya. Tapi yang kalau dipanggil yang ada minumannya lah. Oh ya, berarti malam ya, malam ya. Minuman, ada jus, sate kambing lah ya. ada makanannya, iya kan? Iya. Mas sekarang lemas orang dah. Iya. Terima kasih juga buat Lady Asia. Semoga seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Gosiana tetap tabah. Hidup ini harus butuh pengorbanan dan perjuangan. Semoga suatu hari nanti semua keinginannya bisa tercapaikan dengan baik. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya juga mohon maaf nih apabila ada kekurangan, kesalahan, tutur bicara yang salah. Sekali lagi mengutarkan jadi 10 mohon maaf pada seluruh kawan-kawan semua. Dan sekali lagi kami menghimbau, ayo salurkan bantuan zakat sedekah terbaik Anda semua di Basnas Kabupaten Pelalawan yang buka konternya ada 3. Satu di Gang 2000 yang bergabung sama Mu'alaf Center. Ada di sini Mu'alaf Center Basnas dan Yayasan Mu'alaf Alisala.
di Jalan Agasya, di depan Basmat. Juga ditunggu sama Deledi ya, yang di Basmat. Kebetulan hari ini beliau piket di Basmat, tapi kita culik dia di sini hari ini. Juga ada di Swalayan Mandiri. Insya Allah zakat saudara-saudara semua akan kita salurkan ya Ustaz ya, ke yang tepat, ke adik-adik penerima hak ini. Dan insya Allah tidak akan salah. Semoga sedekah zakat kita bisa membawa kita ke surga insya Allah. Amin. Semoga semua amal baik kita di Jumatul Berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.